Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Belajar. Selamat datang kembali di seri pembahasan buku media pembelajaran. Hari ini kita masuk ke bab 9 ya, yaitu yang membahas tentang pengembangan media pembelajaran di siswa sekolah dasar ya. Ini topik sangat relevan karena SD itu memiliki karakteristik yang unik mulai dari berbagai jenjang pendidikan lainnya, sehingga proses pengembangan media itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, daya pikir, dan tahapan perkembangan mereka. Adapun di sini yang menjadi segmen pertama ialah karakteristik siswa SD. Ya, jadi anak usia SD itu berada pada fase operasional konkret menurut Piaget. Artinya mereka paling efektif melalui pengalaman langsung, visualisasi nyata, dan manipulasi objek yang konkret. Ya, maka dari itu media yang digunakan yang pertama itu harus sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, lebih baik bersifat konkret atau semi abstrak. Kemudian yang ketiga, itu disampaikan dengan warna, bentuk, dan aktivitas interaktif. Kemudian kita beralih ke segmen kedua, yakni langkah-langkah pengembangan media ya. Jadi untuk mengembangkan media secara sistematis, guru bisa menggunakan model ADDIE, yakni A. Analisis, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. D. Desain, yakni perancangan. Kemudian D. Development, itu untuk pengembangan di sini ya. Di situ membuat prototype atau versi awal media. Kemudian ada yang terakhir, ada implementasi. Jadi di situ kita mencoba media di kelas dan melihat respon siswa. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yakni kita menilai efektivitas dan memperbaiki kekurangan. Jadi di sini dengan pendekatan AD, proses pengembangan menjadi terarah, sistematis, dan efisien. Kemudian yang ketiga di sini ada contoh media untuk SD ya. Yang pertama, contoh media yang cocok dikembangkan untuk SD itu di nomor 1 ada buku bergambar dan komik edukatif ya, buku bergambar dan komik edukatif. Kemudian ada flashcard warna-warni, kemudian ada media flannel atau papan magnetik, kemudian video animasi singkat, dan ada juga puzzle edukatif dan alat peraga 3D. Ya, jadi semua media ini ya di sini ini bisa digunakan oleh guru dengan bahan yang murah dan mudah ditemukan. Kemudian yang keempat, yakni tantangan dan solusi ya. Tantangan utama dalam pengembangan media untuk SD antara lain yang pertama ya, waktu guru yang terbatas. Kemudian yang kedua, biaya pengadaan alat. Yang ketiga, kurangnya pelatihan teknis. Dan adapun solusinya yang ditulis di sini itu gunakan bahan bekas atau lokal. Yang kedua, kolaborasi antara guru. Terus yang ketiga, itu manfaatkan kreativitas siswa dalam proses pembuatan. Bahkan proses membuat media itu bisa dijadikan aktivitas belajar itu sendiri. Ya, kira-kira begitu. Jadi pengembangan media pembelajaran untuk anak SD itu bukan hanya soal teknologi canggih, tapi soal kreativitas dan pemahaman akan dunia anak-anak. Media yang sederhana, interaktif, dan dekat dengan keseharian siswa itu justru akan lebih efektif daripada media yang rumit, tapi tidak membumi. Di video berikutnya kita akan masuk ke bab 10, yaitu tentang evaluasi dan lembar kerja. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like dan subscribe untuk terus menyala dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.